Halo, saya Taufik Ertalalu. Kita ngopi bareng di TVRI. Kali ini tamunya spesial sekali, bikin saya bersemangat setiap ketemu kalau lagi lari-lari. Iya. Mas Prak, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya, luar biasa sekali. Senang bisa ketemu sambil minum kopi. Saya dan teman ngopi penasaran, mau tahu lebih banyak tentang keseruan jadi pelari itu seperti apa. Oke, Mas Prak berkenan untuk sharing ya. siap, boleh Sepanjang banget. acara ini, oke. Dinikmati dulu kopinya. Thank you, makasih Baik, banyak kita loh. nikmati kopi. Bagaimana rasanya, Mas? Pahit. Pahit ya? Luar biasa. Saya pernah dalam satu kesempatan, tamunya adalah seorang apoteker. Oke. Dia cerita ke saya bagaimana cara menikmati kopi. Waktu itu saya yang agak belum terbiasa. Pada akhirnya dia kasih tahu, cara menikmati kopi yang seru itu adalah menahannya 3 detik. Jadi Oh, pas oke. masuk ditahan, sampai ada macam-macam sensasi di mulut. Ada Iya. asamnya, ada pahitnya, ada manisnya, Manisnya. baru kemudian ditelan. Oh iya, Itu kali pertama saya tahu, oh begitu caranya. cara nikmatin kopi. Cara menikmati kopi. Meski begitu, akhirnya saya menghindari menikmati kopi yang kesan pertamanya pahit. Oke. Luar biasa. Di kantor ngopi juga? Di kantor jarang. Jarang Justru ya? biasanya ngopi itu setelah lari. Oh, setelah lari. Setelah lari. Kenapa minum kopi setelah lari, Mas Prak? Karena kebanyakan kopi yang kita konsumsi ini udah banyak gula kan. Iya, ya. Dan itu pun setelah lari biasanya kondisional. Setelah long run biasanya Oke. saya minum kopi itu. Oke. Itu kondisi setelah long run itu kan energi lagi habis-habisan, Betul. langsung dihajar sama gula dari kopi gitu. Berarti itu satu tips yang direkomendasikan begitu ya? Nggak ngerekomendasi juga sih. Kenapa? Mungkin karena tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang nggak cocok sama kopi. Betul, Jadi betul. kalau dari saya paling enak sih ngisi tenaga dari kopi itu sama gula-gula dari kopinya itu buat ngisi energi lagi. Setelah lari. Iya. Nggak lupa ditambah sama asupan air, Oke. elektrolit lainnya Betul. kayak ada Pocari atau Isoplex lah kayak gitu. Ya, agar terasa lebih segar begitu. Betul. Mas Prak ini kedengaran ya, Hmm. kalau dari dialeknya nampaknya tidak lahir dan besar di sini. Betul begitu, Mas Betul, Prak? betul. Dari mana asalnya? Saya lahir dan besar di Bandung. Di Bandung, Tapi orang tua itu bukan Sunda. bukan Sunda. Jadi campuran lah. Bapak dari Medan, ibu dari Jawa. Oke. Terus karena pekerjaan bapak yang pindah-pindah, saya lahir dan besar di Bandung akhirnya. Lahir dan besar di Bandung. Betul. Bagaimana ceritanya sampai tiba di Gorontalo? Lahir dan besar di Bandung, Oke. 23 tahun kemudian saya dapat tugas pertama dari pekerjaan. Oke. Jadi memang SK pertama saya dapat di Gorontalo. Penempatannya di Gorontalo. Betul. Belum pindah kemana-mana. Belum. Belum pindah kemana. Karena pindah keluarganya kemana-mana. memang di sini juga. Keluarganya ya alhamdulillah setelah di Alhamdulillah. Gorontalo dapat jodohnya di sini juga. Dengar-dengar ya teman ngopi, pasangannya Mas Prak juga ternyata senang lari juga begitu ya. Betul. Jangan-jangan ketemu pas lagi lari-lari. Pas baru pertama kali join komunitas di situ. Oh begitu. Iya. Ada di komunitas yang, Yang sama. Betul, betul. Luar biasa, luar biasa. Berarti datang ke sini di usia 23 tahun, benar begitu ya? Iya. 23 tahun dan sudah tahun keberapa kalau sekarang Mas Prak? Sekarang tahun kelima. Sudah tahun kelima, bagaimana Gorontalo? Panas. Panas. Dan selama 5 tahun belum bisa beradaptasi sama panas. Oh, masih belum bisa beradaptasi dengan panasnya. Iya. Jadi kalau lari di Gorontalo, saya mau tahu bagaimana bedanya dengan di Bandung. Waktu di Bandung sudah lari juga ya Mas Prak ya? Di Bandung itu lari tapi lari olahraga biasa. Oke. Bukan memang menekuni lari jarak jauh kan. Kalau Oke. saya ini kan termasuknya ada lari itu ada lari pendek, sprint gitu ya. Terus ada middle distance, jarak menengah Oke. kayak 1.500 sampai 5.000 atau Oke. 5 kilo ya. Oke. Kemudian jarak jauh itu 10 kilo sampai ultra, ada sebutannya ultra maraton. Saya termasuk yang jarak jauh Oke. dan itu baru menekuni olahraga lari jarak jauh ini pas di Gorontalo. Di Bandung masih olahraga sekedarnya lah. Sekedarnya tidak rutin Tidak begitu rutin. seperti di sini ya. Iya, betul. Ada programnya segala rupa itu Betul, benar-benar satu program. baru concernnya ada di Di sini. Gorontalo, iya. Apa semangatnya? Semangatnya pertama
Saya tuh dapat motivasi dari keluarga, dari abang saya. Karena waktu itu kalau bisa cerita latar belakang sedikit, dulu saya pengen daftar jadi tentara ya, lulus dari sekolah. Kan itu ada latihan fisiknya juga. Betul. Kemudian di satu sisi saya harus belajar giat juga untuk masuk ke perguruan tinggi. Betul. Untuk membaginya itu saya dinasihati sama abang saya tuh jangan terlalu ambisius banget untuk latihan fisik ini. Oke. Anggap latihan fisik ini itu untuk nabung bekal kesehatan di masa depan. Oke. Jadi di situ saya mulai menanamkan mindset dalam diri saya itu. Saya dari sejak itu saya udah mulai kayak lari lah, maupun belum konsentrasi. Betul. Tapi memang betul perkataan abang saya, setelah saya di Gorontalo menekuni dunia lari, saya alhamdulillah bisa dapat benefitnya sendiri lah, kesehatan gitu. Ada benefit lain? Benefit lain dari selain kesehatan ya mungkin dapat jodoh juga ya. Itu menarik ya. Iya. Luar biasa. Memang harus pelari begitu waktu itu? Paling mudah waktu itu lari ya, karena waktu saya sekolah, waktu di Bandung, olahraga saya tuh lebih ke basket, baseball atau softball. Kemudian ketika pertama kali saya penempatan di Gorontalo itu, saya lihat Gorontalo tidak ada hobi yang bisa saya salurkan. Basket tidak begitu begitu. Tidak juga, karena kebetulan kalau basket saya berhenti di SMA waktu itu. Waktu kuliah itu selama 4 tahun saya fokus banget main softball dan nggak ada olahraganya sayangnya di Gorontalo. Ya. Terus karena ya udahlah paling gampang lari. Dan ketika saya penempatan pertama dikasih masukan sama orang kantor. Ada beberapa komunitas lari. Kemudian disarankan komunitas riot yang seumuran lah mayoritasnya dengan saya. Jadi harapan saya mungkin sefrekuensi. Luar biasa. Jadi ya sudah, saya ikut riot dan sampai sekarang terus menekuni lari. Ini ada beberapa medali saya angkat ini. Kayaknya saya tertarik dengan medali ini. Berlin Marathon. Tahun kapan ini Mas Frank? Itu 2022. 2022. Kalau saya lihat di Instagramnya, Instagram istrinya juga sama-sama ke sana ya? Iya. Bagaimana pengalamannya di sana? Luar biasa. Itu sangat berkesan, event internasional pertama saya. Sangat banyak persiapan yang saya lakuin juga. Nanti kita lanjut. Apa saja persiapannya? Minum kopinya dulu Mas Frank. Silakan. Saya Taufik Ertalalu masih ngobrol dengan Mas Prak sambil minum kopi dan tadi saya penasaran dengan persiapan-persiapan waktu Mas Prak dan istrinya ke Berlin Marathon. Siap. Emang persiapannya apa saja Mas Prak? Persiapannya pertama budget ya, itu yang utama. Kemudian karena ikut maraton, fisik dan latihan yang terprogram. Jadi Berlin Marathon ini sebenarnya udah mimpi saya juga dari 2020. Akhir maraton pertama saya itu Maybank Bali 2019. Setelah Bali itu Marathon. Ketagihan pengen ikut event terus. Sehingga akhir 2019 itu saya udah niat mau ikut event lagi lah ke internasional keluar. 2020 saya udah persiapan.
bam, hajar corona. 2 tahun lockdown, 2 akhirnya tahun. tertahan di 2022. Baru bisa berangkat, berangkat ke Berlin. ke Berlin. Berarti persiapan budget ini memang sudah matang begitu ya? Kayak tinggal tunggu waktu, benar begitu? Ya, bisa dibilang kayak gitu. Sorry, boleh sebut angkanya? Untuk bisa pergi ke event internasional itu? Masih di bawah 3 digit lah. Masih di bawah 3 digit? Iya, memang kita press. Karena untungnya saat itu saya tidak pakai tour travel ya. Jadi Tidak pakai travel sama sekali? tidak pakai travel karena Booking penerbangannya, akomodasinya di sana? ya sendiri. Sendiri? Ah, luar biasa. Iya. Karena untuk ikut Berlin Marathon itu atau kita sebutnya di dunia lari itu WMM, World Major Marathon. Ada 6 di dunia. Untuk ikut eventnya itu undian. Undian. Jadi ya alhamdulillah untung-untungan saat itu saya daftar bisa dapat slot dari undian tanpa biayanya jauh lebih murah ketimbang ikut travel. Jadi mungkin satu slot lari di Berlin Marathon via tour itu udah ongkos 1 orang lah. Saya sama istri untuk berangkat ke Eropa. Jadi sangat menghemat di situlah. Alhamdulillahnya saya dapat slot undian. Bagaimana caranya agar ada akses untuk dapat slot undian itu, Mas Fran? Sebenarnya sangat gampang. Seperti semua event-event lainnya di WMM, kita cukup buka websitenya aja, register, kemudian daftar. Cukup simple segitu aja. Dalam periode tertentu, biasanya 1-2 bulan, itu akan ada pengumuman dari websitenya, dari event penyelenggara, apakah kita dapat slotnya atau tidak. Rasanya lari di Berlin? Enak banget. Begitu ya? Enak banget, karena dingin ya yang pertama ya. Jadi biasanya kalau lari di Gorontalo kan saya menjalani program latihannya, kalau di Gorontalo biasanya bilangnya basuar ya. Basuar sekali. Gitu. Kalau di sana selama saya lari paling sedikit gitu ya, basuar sedikit, terus karena dinginnya kering lagi. Enak, dan kemudian ya pemandangannya sekaligus 42 kilo saya lari itu sambil ngelihat kanan kiri, menikmati alamnya, menikmati bangunan-bangunannya, estetik tipe-tipe Eropa seperti itulah. Sama-sama dengan istri larinya sampai finish? Oh enggak, saya sendiri. Istri hanya nunggu saja di garis finish dan garis start. Seperti itu. Luar biasa ya. Apalagi sesuatu yang memorable bagi Mas Prak ketika ada di Berlin? Pertama, banyak ya, dari saya merasakan event organizer-nya dari Berlin sendiri itu sangat besar, sangat profesional. Mungkin ketika berlari itu benar-benar steril itu rutenya. Tidak ada kendaraan yang bisa lewat. Jadi mungkin Gorontalo ini kan belakangan sudah mulai ada event-event lari ya dari pemerintahnya. Itu kan mungkin masih kita berbagi jalan dengan pengguna jalan motor, mobil. Kalau ketika di Berlin itu benar-benar steril. Jalan yang besar itu hanya khusus buat pelari saja. Kemudian masyarakat sekitarnya pun animonya sangat besar sekali. Mereka yang rata-rata tinggal di apartemen-apartemen sepanjang rute, mereka menyemangati pelari-pelari, mereka buka stand di depan rumahnya menawarkan makanan, minuman. Dari balkon rumahnya mereka putar sound system musik besar-besar. Selama 42 kilo saya lari itu nggak ada sepinya, rame terus sepanjang jalan. Atau mungkin yang sekarang dikenalnya cheering ya. Kalau biasanya di event lokal ada cheering zone di titik-titik tertentu. Tapi ini ketika sepanjang rute cheering zone terus. Bagaimana dengan event lari yang lain? Event lari yang lain itu Bali Marathon pertama ya? Betul. Pertama kali saya Maybank Bali Marathon itu 2019. Pertama kali join lari dan menekuni lari, tapi belum menjalankan program larinya.
Oke. Alhamdulillah finish tapi penyok. Finish tapi penyok. Bagaimana ceritanya Mas Prak? Ini penting untuk mengedukasi saya yang masih baru sekali tertarik lari-lari. Mungkin juga untuk teman ngopi yang sedang menyaksikan acara ini. Jadi kenapa penyok itu cukup berkesan juga. Maraton pertama saya tuntas dalam waktu 5 jam, hampir 5 jam 30. 5 jam 30. Dan 42 kilo. Okay. Itu di dunia event lari ini kita kenal ada cut off time atau waktu terakhir pelari harus finish untuk menyelesaikan kategori full maraton. Itu rata-rata 6 sampai 7 jam. 6 sampai 7 Dan jam. saya finish 5 jam 30. Udah keren itu, masih ada beberapa jam lagi toh? Iya, tapi kenapa penyok? Penyok. Jadi saya ingat saya lari baru 25 km. Tiba-tiba badan saya langsung kekunci, kaki saya nggak bisa gerak. Saya mau stretching pun nggak bisa. Jadi beberapa kali saya harus jalan, saya minta bantuan medik untuk dipijat, untuk dikasih salon pas pemanas kaki agar kramnya hilang. Itulah yang saya bilang penyok, seperti itu. Sakit sekujur badan. Selesai event itu saya langsung tidur, tahu-tahu besoknya udah pagi aja. Lelah luar biasa. Lelah luar biasa, tapi tidak kapok. Tapi nggak kapok. Mungkin ada jokesnya ya pelari-pelari zaman sekarang itu, maupun udah kapok nih ikut FM, tapi esok harinya langsung daftar event lainnya. Oke, kita cerita lagi. Masih ada beberapa medali, saya yakin ada cerita di balik itu semua. Kopinya jangan dingin, Mas. Oke, kita nikmati. Silakan. Ya. Saya masih minum kopi dengan Mas Prak, semakin seru karena baru dengar 2 event saja yang Mas Prak sudah ikuti. Saya itu, waduh, kayaknya saya juga harus ikut ya. Tapi belum menjalankan program apa-apa, sekedar lari Sabtu Minggu atau sore di hari kerja. Cukupkah itu sebagai modal? Oke, baik. Untuk menjawab itu 2 kali seminggu ya. Itu sebenarnya Sabtu Minggu, Mas. Sabtu Minggu ya. 2 kali seminggu latihan. Kalau saya pribadi saya nggak menyarankan. Tidak disarankan? Tidak disarankan untuk langsung ikut event half marathon atau full marathon. 5-10 boleh ya? 5-10 mungkin boleh. Karena untuk dari beberapa jurnal dan pelatih yang pernah saya lihat, saran dari mereka untuk mengikuti lari sepanjang 21 kilo atau sampai full maraton 42 kilo, setidaknya harus menjalankan program 4-6 bulan. Program 4-6 bulan? 6 bulan, betul. Apa yang dilakukan sepanjang program? Selain memang lari, di antaranya itu ada latihan kekuatan. Oke. Biasanya kan kita udah lari nih, ngerasa udah capek, mau olahraga fisik seperti mau pilates atau strength training, kan capek tuh, mager. Tapi sebenarnya itu wajib. Kenapa? Karena maupun kita lari itu otot, terutama di bagian kaki, itu modal kita. Kalau nggak ototnya kita latih, mungkin akan kejadian yang saya alami ya, penyok itu. Penyok. Jadi disarankan setidaknya kalau kita breakdown lagi ke lebih kecil, setidaknya bisa lari 3-5 kali seminggu itu cukup. 3-5 kali dalam seminggu. Betul. Mengikuti kesibukan pelari seperti itu.
dengar-dengar penting untuk gabung komunitas. Seperti halnya pengalaman Mas Prak ketika datang ke Gorontalo, cari komunitas mana ya? Iya. Ketemulah komunitas yang, wah ini saya nyaman. Karena seumuran, ya siapa tahu bisa lebih akrab. Nyatanya kan begitu. Oke, betul. Memang penting bergabung komunitas. Mungkin nggak tidak mandatori untuk gabung Tidak komunitas. mandatori. Karena komunitas itu termasuk support system. Yep. Kalau dari saya itu setidaknya ada 3 hal yang harus orang-orang siapkan untuk bisa mau menekuni olahraga lari. Pertama itu pastinya peralatan. Dari sepatu dan baju. Oke. Kemudian kedua itu kesehatan. Kita wajib paham diri kita sendiri. Apakah sebelum lari kita tahu apakah kita dalam kondisi yang fit, apakah kita punya riwayat penyakit, gitu kita harus paham diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir baru support system. Nah itu kan komunitas masuk di support system ini. Oke. Iya, jadi support system bisa apapun, bisa hanya teman 2-3 orang atau ikut komunitas yang lebih banyak lagi. Mungkin lebih bagus juga. Kalau saya cocok ikut komunitas karena di situ banyak orang, kemudian banyak pengalaman-pengalaman yang pasti bisa kita dapatkan, banyak inputan. Jadi banyak yang nyemangatin kita. Betul. Agar bisa konsisten terus berlari. Saya mengalaminya. Terima kasih untuk pengalaman dan semangatnya. Mas, ini juga penting sekali. Saya tidak mau ini tertinggal. Oke. Lari itu kan murah ya. Awal-awal ketika saya mau lari ya. Lari itu murah. Saya lihat juga beberapa postingan di Instagram. Lari itu murah, nyatanya tidak murah. Apalagi setelah Betul sekali. join komunitas ya. Dulu waktu lari sendiri saya pikir saya tidak perlu menggunakan smartwatch di brand tertentu begitu ya. Ya oke lah. Ini cukup. Sepatu ya yang seadanya lah. Tapi ternyata setelah join komunitas, saya merasa ada edukasi bahwa sepatu tertentu layak untuk lari tertentu begitu ya. Dan ada. Tibalah pada kesimpulan, ternyata memang lari itu tidak murah. Bagaimana? Betul, saya setuju banget. Lari awalnya, saya pun gitu ya. Ya. Sebelumnya kan saya olahraga di bidang lain. Sampai akhirnya saya memutuskan lari, yang pertama karena simple, kedua murah. Nyatanya setelah saya join, ikut event, kok boncos ya. Jadi memang banyak yang poin pertama tadi dari peralatan. Ada aksesoris seperti smartwatch. Mungkin awalnya sama ya kayak Mas Taufik, ala kadarnya lah, yang penting bisa tahu udah berapa lama kita. Betul. Tiba-tiba nanti kepengen jadi, sudah berapa ya heart rate-nya. Kemudian sepatu lari itu banyak, khusus untuk sepatu lari untuk long run lah, untuk ikut event lah, untuk latihan kecepatan lah, latihan recovery lah, banyak sekali. Jadi ya memang mahal lari. Berarti setiap tahun ada target untuk tetap ikut event seperti itu Mas Prak? Setidaknya kalau saya pribadi, 1 event setiap tahun cukup. Satu event full maraton. Full maraton, 42 kilo. Iya betul. Saya ikut saran dari ini ya, saran yang pelari-pelari elit lah. Karena mungkin di dunia lari tahu sosok ada atlet legend ya, Eliud Kipchoge namanya. Dia itu 1 tahun cukup 1 kali event full maraton. Ya udah saya ikutin aja gitu loh. Karena pertama mau ikut event full maraton kan persiapannya udah hampir setengah tahun sendiri. Dan itu kenyataannya waktu untuk pemulihan kita setelah ikut event maraton itu bisa sampai 1 bulan. 1 bulan untuk pemulihan? Untuk full. Udah nggak sakit-sakitan. Dan kalau itu kan mungkin berarti udah 7 bulan sendiri ya. Dan sisanya kan 3 bulan, nggak cukup untuk latihan lagi ya. Terima kasih Mas Prak sudah ngopi bareng di TVRI. Sama-sama Mas Nikmati kopinya. Terima kasih ya, salam untuk keluarga. Terima kasih.